Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Orina Nurfaizah. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi tentang yang berjudul bijak dalam menggunakan media sosial. Siapa sih yang nggak tahu media sosial itu apa? Media sosial merupakan media yang sangat dibutuhkan saat ini, karena pada dasarnya media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah atau ruang informasi dan komunikasi bagi khalayak umum, bagi mereka yang membutuhkan, dan bagi mereka yang mengerti apa itu teknologi. Media sosial sering digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan saling bertukar informasi bagi mereka yang terpisah dengan jarak, entah itu jarak jauh ataupun dekat. Dapat kita rasakan dan dapat kita ketahui bagaimana perkembangan media sosial saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman, media sosial juga semakin maju dan mengambil peran dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu dari hal yang positif, bermanfaat, bahkan dari memiliki hal-hal yang berbau negatif, atau bahkan digunakan sebagai alat untuk kejahatan. Berbagai kejahatan yang dilakukan melalui media sosial memang sangat banyak, mulai dari pengambilan data, penipuan, pembohongan, sampai dengan pembobolan m-banking ataupun bank dengan mengambil data diri kita. Oleh karena itu, dapat kalian ketahui bahwa Indonesia merupakan pengguna terbesar media sosial. Bahkan Indonesia menempati peringkat keempat pengguna terbesar Facebook dan menjadi peringkat kelima terbesar pengguna Twitter. Mengetahui hal itu, dengan banyaknya pengguna media sosial menimbulkan berbagai banyak dampak, entah itu dampak buruk, dampak positif, dan lebih lagi dengan menimbulkan banyaknya hal dampak buruk yang ditimbulkan membawa kekhawatiran bagi khalayak umum dari beberapa pihak. Oleh karena itu, kita dalam menggunakan media sosial harus hati-hati dan kita harus bijak. Berikut beberapa hal yang harus kalian diperhatikan ketika menggunakan media sosial. Yang pertama, jangan asal share di media sosial. Tingkat berbagi informasi saat ini melalui media sosial memang sangat banyak. Di antaranya Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, Twitter, TikTok yang sangat digandrungi banyak orang dan banyak remaja. Sebenarnya pengguna media sosial juga bukan hanya bukan orang dewasa ataupun remaja, bahkan anak-anak dan orang tua pun juga menggunakan. Oleh karena itu, diharapkan para orang tua yang mempunyai anak kecil yang sering diberikan handphone digunakan untuk sebagai game ataupun yang lainnya, sebaiknya kalian mengawasi anak-anak kalian supaya tidak terjerumus dalam hal-hal negatif dari sebuah konten yang ada di YouTube, TikTok ataupun yang lainnya. Karena anak kecil itu sangat nyantol sekali dengan hal-hal yang entah itu baik atau buruk. Jadi berhati-hatilah wahai orang tua. Kemudian kalian yang mau mengupload sebuah feed ataupun story ataupun apa di media sosial, seharusnya dipikir-pikir dahulu ketika itu konten yang berbau privasi ataupun konten yang sangat dapat mempengaruhi orang lain, sebaiknya jangan. Karena ketika kita membuat konten yang
orang lain dapat mengetahui keberadaan kita atau apa yang kita punya, itu bisa menimbulkan menimbulkan peluang bagi orang lain untuk berbuat kejahatan kepada kita. Kemudian yang kedua, verifikasi suatu informasi yang didapat. Ketika kalian mendapatkan suatu informasi dari sebuah platform ataupun berita dari akun yang kurang dipercaya ataupun story dari teman ataupun orang lain, sebaiknya lakukanlah untuk memverifikasi apakah berita itu real terjadi atau hanya cuman konten atau hanya cuman digunakan sebagai guyon yang itu berbau penangkapan kita. Itu hal-hal yang memang itu terjadi, itu membahayakan sekali. Karena kalau misal berita itu tidak benar dan kita tanpa memverifikasi menyebarkan kepada orang lain, itu sangat berbahaya, karena itu dapat menimbulkan kebencian, berujung kebencian kepada diri kita. Kemudian hindari berita yang berbau hoaks, karena berita yang berbau hoaks itu atau tidak benar itu sangat tidak menguntungkan. Kemudian melakukan konfirmasi dan klarifikasi informasi. Nah, ketika kalian mendapatkan informasi dari teman, entah itu berita positif atau yang terpenting negatif, kalian harus mencari tahu apakah ini berita benar atau tidak. Lakukanlah konfirmasi dengan pihak keluarga ataupun dengan orang yang bersangkutan. Kemudian jangan mengumbar aib orang lain. Kalau kalian tidak mau aib kalian disebar, maka jangan mengumbar aib orang lain, karena itu tidak baik. Apa yang dilakukan kalian cerminan bagi orang lain. Ketika kamu tidak mau diumbar, berarti orang lain juga tidak mau diumbar. Tuh. Kemudian jangan mengupload berita yang tidak senonoh dan menimbulkan keributan. Ketika kalian mengupload sebuah informasi yang tidak senonoh, bahkan menyinggung perasaan orang lain tidak terima dan menimbulkan sebuah keributan, itu sangat mempengaruhi lingkungan sekitar kita, karena belum tentu mereka ketika keributan itu datang ke rumah kita, itu bisa jadi orang yang ada di dekat kita itu merasa tidak nyaman dan terganggu. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan benar. Ketika kalian mengupload sebuah informasi ataupun berita, gunakanlah bahasa yang baik dan benar, dapat dimengerti orang lain dan itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang terakhir, berikan informasi sesuai fakta. Berikanlah informasi yang memang real terjadi, dan jangan membuat berita yang diada-adakan, dilebihkan ataupun dikurangi. Sekian materi bijak dalam menggunakan media sosial. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel YouTube aku dengan cara like, comment, subscribe, and share. Terima kasih.